Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lagi ada di rumah nih, oke. Ini kita ada beberapa motor garapan. Ini maaf muka saya glowing, itu glowing karena itu keringet teman-teman. Dari pagi belum istirahat saya. Ini motor Beat kehabisan oli. Nah, ini udah saya bongkar, tapi buringnya baru saya kolterin. Rangkanya itu teman-teman bisa lihat, itu rangka dari Beat. Itu ada Vario 125 itu ganti ban belakang. Ini Mio, dia baut bloknya pecah teman-teman. Oke, langsung saja kita keluar. Malam ini hujan deras teman-teman. Saya biasanya kalau servis motor malam hari ditemenin sama hujan deras teman-teman, soalnya ini musim hujan teman-teman. Buat teman-teman mekanik seluruh Indonesia maupun penonton semua, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini sebentar saya atur dulu. Ini cuacanya mendung cuacanya hujan deras ini, tapi udah mulai reda teman-teman. Kalau di wilayah saya ini masih musim penghujan. Kalau wilayah teman-teman kurang tahu ya. Ini saya kali ini nggak akan ngasih tutorial seputar cara memperbaiki atau gimana. Cuman ini saya dapat pertanyaan dari teman-teman subscriber, Mas, gimana sih caranya biar usaha bengkel saya itu tetap rame dan ini Mas, sama pelanggan saya itu nggak pada lari. Itu solusinya seperti apa Mas? Tolong jelasin caranya. Apa perlu ke paranormal? Tapi nggak perlu teman-teman nggak perlu ke paranormal, cukup dengerin konten saya ini, oke? Ini banyak yang pusing masalah bengkel kok sepi gitu lah. Ini saya ini teman-teman, kenapa saya kerja sampai malam itu ya, karena saya pagi itu di bengkel resmi nyampe jam 8. Saya di bengkel resmi jam 8 nyampe jam 4. Setelah dari bengkel resmi saya di rumah servis motor. Servis motor saya mulai pukul 5 sampai di rumah. Saya langsung servis motor nyampe setengah 9. Jam 9 nanti kita sudah kelar istirahat. Jam 10 kita notal spare part sama pendapatan per harinya. Oke. Ini teman-teman, untuk teman-teman ini pasti nanti yang nonton kebanyakan ini yang sudah buka bengkel sendiri, punya usaha bengkel sendiri, rata-rata seperti ini. Ini untuk teman-teman selain usaha bengkel sih nggak apa-apa sih kalau mau coba tips dari saya. Banyak teman-teman yang tanya, Mas, kenapa harus kerja siang malam, terus kerja siang malam. Gini bro, saya jelasin ya. Saya awal mula itu hidup susah teman-teman. Jadi gini ya, dulu saya itu keluarga saya itu sebenarnya juga mampu teman-teman, mampu ketika bapak ibu saya sudah nggak bersama lagi, istilahnya bercerai. Saya tinggal sama nenek saya dan saya kesusahan di bidang ekonomi teman-teman. Jadi saya belajar terus sampai saya sekolah SMA pun itu saya ikut dengan nenek saya teman-teman. Jadi saya dari kecil sampai lulus sekolah itu sama nenek saya, karena ibu saya dia banting tulang kerja untuk bayar sekolah saya dan biaya kehidupan saya di kampung teman-teman. Oke. Jadi ini untuk dulu saya itu sebenarnya tidak sekolah SMK, karena zaman saya
masuk SMK itu harus bayar 4 juta dulu baru bisa sekolah SMK lah. Sedangkan saya nggak punya apa-apa, saya akhirnya masuk ke SMA. Tapi setelah saya masuk ke SMA, ketika pulang sekolah jam 12, jam 1, itu saya langsung ke bengkel tetangga saya langsung bantuin, saya langsung itu apa, langsung bantuin, langsung pokoknya misal ke mekanik saya yang saya kan ngasisteni mekanik tetangga saya, jadi saya bantuin misalnya mau servis atau itu apa, bongkar apa, nanti saya yang bongkar, nanti teman itu apa, bapak yang istilahnya guru saya nanti yang masang gitu teman-teman. Oke, jadi ketika saya lulus SMA itu alhamdulillah saya sudah bisa bongkar masang mesin sendiri tuh. Jadi saya alhamdulillah berdasarkan pengalaman. Lanjut langsung ke topiknya aja teman-teman, nggak perlu kita bahas ke masa lalu. Oke, ini tips dari saya buat teman-teman mekanik, pemilik usaha bengkel. Yang pertama teman-teman, usahakan jujur ke konsumen, kunci utama. Jadi saya buka bengkel itu dari tahun, sudah ada 5 tahunan teman-teman. Jadi sudah ada 5 tahunan saya buka bengkel malam hari. Itu ini teman-teman apa, saya usahakan saya sejujur-jujurnya ke konsumen. Saya tidak ada dusta di antara konsumen saya. Jadi konsumen merasa puas. Contohnya seperti ini teman-teman. Ketika saya melakukan penggantian fan bel, dan fan bel itu saya kasih tahu harganya segini Bu, kayak fan bel ini Vario 125 itu harganya 171 plus roller Pak. Ini yang asli segitu, kalau yang imitasi mungkin harganya di bawahnya, tapi untuk awetnya saya nggak bisa jamin. Nah itu saya terangin di situ. Jadi si konsumen bisa memilih. Dan yang kedua, ini teman-teman yang perlu diwaspadain. Yang kedua itu part bekas. Jadi part bekas itu usahakan teman-teman taruh di jok. Kalau nggak teman-teman taruh di jok ya di itulah apa, ditawarin dulu ke konsumen, Pak, Mas, ini bekas spare part mau dibawa pulang nggak? Tuh, kalau enggak ya ditinggal aja teman-teman, tinggal. Tapi kalau mau dibawa pulang ya dibawa pulang aja gitu. Tuh, oke, lanjut. Untuk yang ketiga, usahakan teman-teman jaga kebersihan kendaraan konsumen. Ketika setelah diservis, setelah motor teman-teman udah diservis, teman-teman harus cek deknya kotor enggak, bannya kempes enggak, terus remnya gimana, fungsi dari remnya apakah berfungsi normal atau enggak, lampu-lampunya gimana, lampu depan belakang sesuai enggak, sennya rating kanan kiri sesuai enggak gitu. Oke, jadi harus ada final checknya teman-teman, enggak langsung dikasih ke konsumen. Oke, itu yang tadi udah ketiga. Yang keempat ini itu teman-teman, sebentar. Yang keempat, usahakan ada yang menarik di bengkel Anda teman-teman. Pasti teman-teman bingung yang menarik ini apa ini. Jadi yang menarik pelanggan itu seperti contoh kayak gini. Di tempat saya itu saya kasih garansi servis 1 minggu. Kalau motor nggak enak, saya suruh bawa ke bengkel sini lagi. Nanti tidak ada tambahan biaya kecuali ada part yang ganti itu teman-teman. Kalau datang dengan keluhan yang sama, nanti saya nggak ada tambahan biaya teman-teman. Oke. Terus itu teman-teman, setelah garansi paling nggak teman-teman ada kayak ini, misalkan ini teman-teman, ada tetangga teman-teman atau orang lewat, Mas, tambah anginnya. Oke teman-teman, tambah anginnya aja.
ban depan belakang atau ban depan aja Bu? Yang depan Mas, oke teman-teman tambahin. Setelah itu udah, itu teman-teman nggak usah, ketika si konsumen mau bayar udah nggak usah Bu, ini gratis kok. Lah dari 2000 itu, 2000 rupiah itu yang teman-teman relakan gratis itu nanti bisa menarik konsumen. Jadi nanti yang nambah angin itu dia akan selalu ingat ke kita, oh bengkel itu dulu yang ngasih angin gratis ke kita. Lah nanti dia akan rekomendasikan usaha kita ke tetangganya, ke temannya, ke ya saudara-saudaranya teman-teman. Itu sih. Oke. Itu yang berikutnya. Ini teman-teman sebentar. Yang berikutnya tadi udah, terus habis itu jangan lupa ini buat teman-teman yang itu siapa sering masang spare part yang gak asli, jangan lupa dikasih tahu ke pelanggan kalau spare part ini spare part yang gak ori. Jadi untuk awetnya saya nggak bisa jamin Bu, tapi harganya di bawah asli. Karena jenengan biayanya tidak mencukupi, jadi saya kasih yang ini mungkin jangka waktunya seginilah teman-teman, gitu aja. Jadi ada kayak itu teman-teman, apa? Ada kayak seperti penjelasan ke konsumen, oke? Itu saya rasa itu juga sudah cukup sih teman-teman. Kayaknya itu tok aja sih teman-teman. Jadi sebenarnya intinya itu ada di kita sendiri. Rame sepi enggak, usaha bengkel kita itu ada di diri kita sendiri. Sama satu lagi teman-teman, usahakan teman-teman murah senyum. Jangan ditanya konsumen, Mas ini motorku rusak apa, ini gimana Mas, jangan wah ini parah ini Bu. Nadanya kasih nada yang ceria, yang istilahnya kayak kita masuk di Indomaret itu loh Bu. Itu loh teman-teman, ketika kita masuk ke Indomaret itu kita akan disapa selamat sore, silakan belanja. Lah itu kan paling enggak kita enggak usah nyapa sih teman-teman. Jadi paling enggak ya kita senyum, pripun Bu, ada yang bisa saya bantu? Kalau enggak ya pakai bahasa kita daerah lah, monggo Bu pripun ajeng servis atau mau benerin apa. Itu paling enggak kita yang nyapa dulu, jangan konsumen yang nyapa kita, oke? Terus setelah pembayaran, konsumen setelah bayar ya teman-teman, jadi udah servis, ganti oli, ganti seker, ganti fan belt, ganti rantai kamrat, ganti pokoknya ganti semua lah, ganti semua, habis 1 juta. Oke teman-teman, sudah kerjain bagus, motor normal enak. Tapi di penutupan, di akhiran teman-teman nggak bilang terima kasih Bu, itu nanti yang bikin pelanggan kita kabur. Oke, usahakan ketika setelah ini Bu totalnya 1.500.000, bekasnya ada di dalam jok, nanti bisa dicoba motornya. Kalau masih ada kendala nanti dibawa ke tempat kita lagi, nanti kita cek apakah ada kesalahan dalam pemasangannya. Terima kasih Bu sudah benerin motor di tempat kita. Udah bilang itu aja, terima kasih Bu. Kalau enggak ya, kalau bahasa Jawa saya biasanya matur suwun. Itu aja sih. Itu kita bilang terima kasih aja itu ke konsumen, dia udah lega teman-teman. Dia udah ngerasa nyaman. Jadi intinya itu sebenarnya itu dirasa nyaman si konsumen teman-teman. Oke, teman-teman bisa pahami. Jadi intinya bagaimana konsumen kita itu nyaman dengan kita, gitu. Oke, walaupun gini teman-teman, walaupun teknik teman-teman oke, teman-teman bisa ngerjain semua motor, bisa nyelesain kasus, istilahnya teman-teman itu mekanik, ahlinya ahli mekanik, bisa segalanya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa marketing, percuma teman-teman.
Kalau teman-teman nggak bisa narik pelanggan, nggak bisa meromosiin bengkelnya teman-teman, percuma. Nanti ujung-ujungnya teman-teman buka bengkel setahun sepi, habis itu tutup, terus teman-teman kerja di bengkel orang lagi yang rame gitu loh teman-teman. Oke, udah dulu, udah malam ini bro. Nanti kita lanjutin teman-teman. Kalau masih bingung bisa tulis di kolom komentar. Intinya konsumen kita satu orang yang masuk ke bengkel kita, dia ketika dia masuk dia sudah memberi kita rezeki, sudah memberi kita penghasilan. Jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia pulang dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih. Usahakan dia pulang dengan rasa gembira dan hatinya senang, motornya enak, nyaman dikendarai. Oke? Itu saja sudah cukup. Sama satu lagi teman-teman, jangan sampai keluhan dari konsumen tidak teratasi lah. Itu yang perlu teman-teman waspadai. Ketika si konsumen itu datang dengan keluhan motornya setangnya kaku, mas, servis ganti oli mas, motor saya setangnya kaku. Udah teman-teman, servis ganti oli udah, kasih ke konsumen, setang masih kaku lah, itu nanti juga berakibat di kepuasan pelanggan, kepuasan konsumennya teman-teman. Oke, hati-hati di situ, jangan sampai terlupakan. Ya syukur kalau si konsumen mau kembali lagi, tapi kalau enggak dia ke bengkel lain, hilang pelanggan kita teman-teman. Oke, sudah dulu, nanti kita lanjut di konten berikutnya teman-teman. Ini saya malah bingung teman-teman. Kalau mau bertanya bisa di kolom komentar. Kalau yang belum subscribe atau like bisa tekan aja tombol like dan subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Maaf saya jarang upload karena saya sibuk di bengkel resmi dan di bengkel umum di rumah. Tapi kalau teman-teman bertanya, saya sempatkan untuk menjawab. Tapi saya jawabnya ya malam, kalau enggak jam 1 siang, kalau enggak ya pagi, enggak bisa langsung teman-teman. Oke. Selamat malam, selamat beraktivitas buat teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu pakai masker. Buat teman-teman mekanik nih, kalau bersihin fan bel, kampas rem, usahakan pakai masker. Jaga kesehatan Anda karena Anda adalah bagian terpenting dari keluarga Anda. Karena kesehatan itu adalah nomor 1. Oke, kalau kita sehat, uang akan mengalir dengan deras teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.